perang Uhud karena satu kesalahan, yaitu mengabaikan sunnah Nabi SAW. Karena pada sebelum peristiwa sebelum peperangan dimulai, Nabi sudah mengatakan, apabila kalian nanti melihat musuh kalian sudah lari meninggalkan tempat tinggalnya, jangan kalian turun, terutama para pemanah-pemanah kaum muslimin. Tetapi peringatan Nabi ini pun terlupakan oleh kaum muslimin. Apa yang menyebabkan terlupakan? Begitu kaum muslimin melihat orang-orang kafir meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampungnya, mereka lupa dengan nasihat Nabi SAW. Karena mereka melihat harta orang-orang kafir bergelimangan di sana, harta orang-orang kafir berceceran di sana. Inilah yang menyebabkan kemudian kaum muslimin terlena dan lupa kepada pesan Nabi SAW, karena terjebak dengan gemerlapnya harta, terjebak dengan kemewahan-kemewahan dunia. Dan itulah sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi SAW, walikulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-ma. Setiap umat itu memiliki fitnah, setiap umat itu memiliki ujian, dan ujian kaum muslimin tidak adalah masalah harta. Oleh karena itu, terjebaknya kaum muslimin dalam kekalahan, terjebaknya kaum muslimin di dalam kehancuran disebabkan karena meninggalkan sunnah, dan mereka meninggalkan sunnah disebabkan terlupakan karena melihat keindahan dan kemewahan harta. Oleh karena itu, dua hal yang menjadi pelajaran bagi kita di dalam perang Uhud ini. Yang pertama, jangan sekali-kali meremehkan sunnah. Jangan pernah sekali-kali meremehkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi peringatan pertama, jangan sekali-kali meninggalkan sunnah, jangan meremehkan sunnah sekecil apapun. Bahkan ada satu riwayat, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, bahkan mungkin ini di luar dugaan kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW dalam meriwayatkan Imam Ibnu Majah yang berasal dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika Nabi memesankan 5 perkara yang akan menimpa kaum muslimin, salah satunya adalah apabila kaum muslimin merusak perjanjian Allah dan Rasulnya, tidak memperhatikan perjanjian Allah dan Rasulnya, maka Allah akan kirimkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang buruk di tengah-tengah mereka. Subhanallah. Mungkin itulah, karena kita bisa melihat bagaimana kaum muslimin dewasa ini, mereka sangat tidak perhatian dengan sunnah, bahkan tidak ada yang peduli dengan sunnah. Mereka meremehkan sunnah, mereka mengabaikan sunnah, dan dampaknya kita lihat. Oleh karena itu, apabila kita ingin mendapatkan pertolongan Allah dan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, salah satunya yang harus diperhatikan adalah hendaknya kaum muslimin menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayatnya, ikhfadillah yakhfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana kita menjaga Allah, sedangkan Allah itu Maha Penjaga? Yang dimaksud menjaga Allah itu disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab. Ada 4 hal, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita lakukan. 4 hal yang harus kita jaga. Yang pertama adalah menjaga hukukullah, hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga hak Allah adalah berkaitan dengan masalah akidah, masalah ketauhidan. Maka pastikan sepulang dari sini, sepulang dari ziarah Gunung Uhud ini, kita mendapatkan satu pelajaran penting, yaitu menjaga hak Allah. Coba ibu bapak perhatikan bagaimana ketika bapak-bapak hak-haknya diabaikan oleh istri. Bagaimana ketika istri hak-haknya diabaikan oleh para suami. Maka perhatikan bagaimana sekarang ketika hak Allah kita abaikan.
Ini yang pertama, yang perlu kita jaga adalah menjaga hak Allah. Yang kedua, yang dimaksud menjaga Allah itu adalah menjaga kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita. Maka untuk mengetahui kewajiban, wajib bagi kita untuk mencari ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita tahu mana yang wajib, mana yang harus kita jaga, mana yang harus kita laksanakan, dan mana yang boleh kita tinggalkan. Nah, dengan sebab tidak berilmu inilah yang kemudian kita meninggalkan hal-hal yang wajib, hal-hal yang mesti harus kita laksanakan, justru kita tinggalkan. Seperti menjaga sholat 5 waktu. Bagaimana kaum muslimin menjaga 5 waktu? Dan kita lihat kaum muslimin mayoritas di sekitar kita banyak mereka terlena dengan waktu, terutama berkaitan dengan masalah sholat. Begitu juga para bapak-bapaknya meninggalkan jamaahnya di masjid. Ketika kita mendengar kumandangkan azan, kita tidak mendengar panggilan muadzin, tapi ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan azan agar Allah memanggil kaum muslimin untuk datang memenuhinya dan memenuhi panggilannya, menghadap kepadanya. Jadi yang kedua yang perlu kita jaga adalah menjaga kewajiban. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Oleh karena itu kembali lagi, bagaimana caranya kita menjaga larangan Allah kalau kita nggak tahu jenis larangan? Ya, bagaimana kita akan menjaga larangan Allah? Tahu batas-batas, sementara kita tidak tahu jenis larangan itu. Maka tidak heran kalau kemudian kaum muslimin ya memiliki pandangan yang keliru terhadap orang-orang muslim yang mulai bersungguh-sungguh mengamalkan ajaran syariat. Ada yang mengatakan ini aliran keras, ada yang mengatakan aliran aneh, ada yang mengatakan radikal, dan macam-macam karena ketidaktahuan mereka terhadap syariat agamanya sendiri. Maka sangat naif ibu sekalian, sangat naif kalau kemudian kita beragama Islam sejak kecil, kemudian kita tidak mengenal tentang karakteristik sifat-sifat agama kita. Ini kan sangat ironis. Sangat ironis, seperti kita punya rumah mulai kecil, berpuluh-puluh tahun kita tinggal di rumah, nggak ngerti isinya rumah kita. Ini suatu sangat aneh. Maka renungkanlah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga batas-batas syariat. Di sana ada hukum had, ada hukum waris dan macam-macam. Dan tidak mungkin saya jelaskan secara rinci di perjalanan ini. Ini pelajaran pertama, yaitu menjaga Allah. Kita akan dijaga oleh Allah. Oleh karena itu kita berdoa nanti jangan cuma dalam urusan dunia saja, tapi kita minta kebaikan agama kita. Semoga ziarah kita ke tempat tersebut, ke tanah haram ini, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling mendasar mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, nasihat yang kita dapatkan adalah hati-hati dengan harta. Perlu saya sampaikan ibu, bapak yang dimuliakan Allah, Islam tidak melarang kita menjadi orang kaya, sama sekali tidak. Islam tidak melarang kita menjadi orang sukses. Bahkan kalau memang kita sukses, jadi orang sukses, jadi orang kaya, silakan. Kembangkan usaha yang punya usaha, yang punya karir, tetapi jangan sampai kesibukan kita, jangan sampai kekayaan kita melalaikan kita daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anakmu melalaikan kamu kepada untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hati dengan masalah materi, berhati-hati dengan masalah dunia. Jadi sekali lagi, tentang dunia, Islam tidak melarang, tidak mencegah, tidak menghalang-halangi kita memiliki kekayaan sebanyak-banyaknya. Tidak dilarang, tapi berhati-hatilah karena fitnahnya sangat besar sekali. Ini Bapak Ibu pelajaran penting yang kita dapatkan dari ziarah Uhud. Mudah-mudahan ini memberikan
penjelasan yang cukup kepada kita semua walaupun singkat. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita semua untuk bisa mendapatkan faidah yang besar dari pelajaran yang berharga ini. Kurang lebih memaaf atas kekurangannya. Barangkali ibu bapak terganggu dalam berjalan dengan untaian nasihat ini, tapi tidak lain adalah supaya ibu ngerti kenapa sih kita berkunjung ke Gunung Uhud. Ada apa Gunung Uhud? Wong gunungnya sama dengan gunung yang di depan itu. Ya, tapi di situ ada sebuah peristiwa inilah yang perlu kita gali. Semoga dua hal. Yang pertama, menjaga sunnah, jangan remehkan sunnah. Yang kedua adalah berhati-hati dalam sikapi urusan dunia. Demikian kurang lebih. Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah dunia dan segalanya, dari segala fitnahnya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.